untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang nyata. Pemeliharaan-Mu begitu luar biasa sehingga kami boleh bisa menikmati sampai hari ini. Diberikan kehidupan, diberikan pemeliharaan, diberikan orang-orang yang mengasihi. Dan saat dan waktunya kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami pribadi dan pribadi. Biar melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami diberikan pandangan sehingga kami makin berkarya bagi Tuhan dan sama. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah pada hari kemerdekaan Indonesia ini, saya mau menjadi khotbah saya dengan tema pahlawan atau hero. 75 tahun yang lalu Indonesia boleh berhasil untuk bisa menaklukkan kolonial, penjajah dan merdeka. Tapi sekarang di usia 75 tahun Indonesia masih harus berjuang dalam mengentaskan COVID-19. Bukan sesuatu yang mudah, itu sebab dibutuhkan pahlawan-pahlawan. Agar kita bersama-sama bisa menang dan bisa keluar dari masa-masa yang sukar ini. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah orang yang dari dalam dirinya menghasilkan hal-hal yang berkualitas. Hal-hal yang mulia bagi sesama dan bagi bangsanya. Dan yang menarik ternyata seorang pahlawan bukanlah orang yang berintelektual tinggi. Rata-rata seorang pahlawan bukanlah orang-orang yang berkecukupan atau berkelimpahan. Rata-rata seorang pahlawan bukan orang-orang yang jenius. Ternyata rata-rata pahlawan Indonesia adalah orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana. Tapi mereka mampu untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Sehingga mereka keluar menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Dan bahkan yang lebih luar biasa, pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab, mereka punya latar belakang yang buruk, mereka punya latar belakang yang sederhana, mereka punya latar belakang yang kurang baik. Tapi akhirnya mereka bisa keluar dan menghasilkan yang terbaik. Yang pertama Yusuf, dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Bahkan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak oleh saudara-saudaranya. Bahkan dipenjarakan, difitnah oleh istri Potifar. Tapi karena dia enggak bersedih hati dan akhirnya dia bisa mengeluarkan terus yang terbaik, menjadi Perdana Menteri atas negara yang dikuasai itu Mesir, dan menolong keluarganya dari krisis pangan dan bahkan menolong dunia ini dari kelaparan hebat. Berikutnya Musa, latar belakang anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara, tapi jadi pemimpin Israel yang hebat, spektakuler, dan paling diikuti dengan jumlah yang cukup besar. Daud yang punya latar belakang adalah seorang gembala kambing domba, cuma 2-3 ekor. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya, bahkan dijadikan pembantu oleh keluarganya. Pernah juga ketangkapan berzina, bahkan membunuh. Tapi yang kita kagum dan salut, Daud tidak stay dalam keadaan yang terpuruk. Dia bangkit dan mengeluarkan hal-hal berkualitas. Dan akhirnya menjadi pahlawan perang. Raja Israel yang dihormati. Bahkan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru mengatakan, He is the man after the heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Berikutnya Daniel. Siapa dia? Seorang tawanan perang. Dibenci oleh sekelilingnya. Tapi yang menarik, dia menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Bayangkan, rajanya ganti, menterinya sama. Biasanya kalau pemimpinnya ganti, pasti menterinya juga ganti. Tapi karena kualitasnya Daniel, membuat akhirnya raja yang baru tetap harus memakai Daniel. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuma menyangkal Yesus, bahkan mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi dia terus bangkit dari keterpurukan dia. Dan dia akhirnya menjadi seorang pengkhotbah luar biasa. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Menjadi rasul yang dihormati. Paulus seorang penganiaya jemaat. Pembunuh. Sangat keras kepala. Tapi jadi perintis gereja terbanyak. Penulis Alkitab Perjanjian Baru yang cukup banyak. Pengajar terbaik. Bahkan Yesus sendiri. Siapa dia? Lahir di kandang domba. Sederhana. Bukan di rumah sakit yang cukup bagus. Anak tukang kayu. Pekerjaan tukang kayu bukan pekerjaan bergengsi pada waktu itu. Pekerjaan yang biasa saja. Ibunya bernama Maria. Maria bukan ada titel-titel gelar-gelar yang menarik. Bukan disebut ibunya sebagai Ratu Maria, Bunda Maria, Nyonya Maria. Hanya cuma Maria. Wanita biasa.
Saudara-saudara bernama Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, yang dikenal orang baik tapi sederhana miskin. Bahkan Yesus juga disebut sahabat orang berdosa. Tapi ketahuilah, dia tabib yang ajaib, membuat mujizat yang spektakuler, penyelamat manusia, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kalau kita bisa melihat semua pahlawan di Indonesia, mereka rata-rata lahir dari orang-orang yang biasa sederhana. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga punya latar belakang yang biasa-biasa. Tapi mereka bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Karena mereka mau lahir, mereka mau bangkit menjadi seorang pahlawan. Saya percaya dengan kita hari ini, di Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan belajar sama-sama bagaimana karakter seorang pahlawan. Yang pertama, karakter seorang pahlawan memiliki kepedulian tanpa punya kepentingan pribadi. Memiliki compassion, belas kasihan. Kita belajar karakter pahlawan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus betapa tulusnya, betapa pedulinya kepada kita. Berapa kali kita bikin dosa, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Dia mencinta dan mengasihi kita, peduli kita dengan apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, mari datang kepadaku dalam Matius 11 ayat 28. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus menawarkan sebuah undangan kepada siapa saja di sini yang berbeban berat akibat dosa, yang tertekan akibat masalah yang berat. Dia sanggup memberikan bantuan 24 jam 7 hari non-stop dengan cuma-cuma. Rumah makan aja bisa tutup. Rumah sakit aja bisa libur. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah libur dalam hal kepeduliannya kepada kita. Tanpa punya kepentingan. Sayangnya, dalam hari-hari ini banyak orang melakukan donor darah, berikan bantuan, berikan pertolongan, tapi pengen namanya diangkat. Bahkan hari-hari ini semua negara sedang berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Ada yang punya motivasi benar-benar untuk menolong supaya orang bisa bebas dan kembali back to normal dari COVID-19. Tapi juga ada orang-orang, negara-negara, bahkan juga rumah sakit yang ingin supaya namanya dikenal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolong menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang seberapa jelas. Saya mau kita dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling menanggung beban sesama, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Berarti kita bisa melihat di sini, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z berulang-ulang, Alkitab kita akan muncul satu benang merah, selalu berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Jadi sekalipun Alkitab kita nggak hafal, sekalipun Alkitab kita dibersihkan dari negara kita Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Wow, melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah dan sederhana. Sebaliknya, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita hebat dalam pelayanan atau hebat dalam memberi, tapi kalau kita nggak punya kasih sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh firman Allah. Rasul Paulus berkata, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nihil. Saya nggak mau apa yang kita kerjakan di dunia ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya mari kita kerjakan selama kita ada di planet ini. Berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. 70 tahun hidupmu ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun cita-cita yang kita raih, mimpi-mimpi yang kita peroleh di dunia ini gak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita di bumi ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita menderita selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Mari lakukanlah segala sesuatu berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dengan kita peduli tanpa punya kepentingan. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Ketika kita peduli kepada yang lain. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan tidak mengendaki kita untuk punya kepentingan ketika kita peduli kepada yang lain.
Yang pertama, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas anak terang membawa terang, bukan membawa kegelapan. Tugas anak damai membawa damai, bukan membawa kekacauan. Nah, kalau anak Tuhan tidak membawa terang, apa bedanya sama anak kegelapan? Kalau anak Tuhan tidak bawa damai, apa bedanya sama anak kegelapan? Anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini, di bangsa Indonesia, agar dunia ini jangan tambah menderita, agar dunia ini jangan tambah sedih, agar dunia ini jangan hopeless. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menolong mereka dengan ketulusan. Nah, kalau kita menolong orang, ingin dipuji, kita menolong orang, pengen terima balasan, sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Mereka akan berpikir, bagaimana saya bisa balas budimu? Bagaimana saya bisa balas utang-utangmu? Bagaimana saya bisa balas kebaikanmu? Namun sebaliknya, kalau kita tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji. Maka kita bisa memberikan kelegaan kepada orang yang kita bantu. Memberikan sukacita kepada mereka yang kita tolong. Betapa bahagianya buat mereka yang dihapuskan di surah hutang. Betapa senangnya buat mereka yang telah diterima dari kesalahannya kembali. Luar biasa. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kepedulian pada yang lain, berbuat kasih. Bukti ketaatan kepada perintah Tuhan. Dengan kita saling membantu menanggung beban sesama dalam Galatia 6 ayat 2. Maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Berarti ketika kita menolong orang, ingin menerima imbalan, ingin memberikan aplaus, ingin menerima upah, maka kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan atau kepedulian pada orang lain. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, kita pengen dipuji. Waktu kita menolong, kita pengen dihormati, kita pengen dibalas, maka kita sudah terima upahnya dari sesama. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak, karena kita udah terima upahnya dari sesama. Namun sebaliknya, kalau kita menolong orang dengan ketulusan, kita membantu beban orang dengan kemurnian, kita peduli kepada orang tanpa harus mencari aplaus, nama, postingan dan sebagainya, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Itu sebabnya biasanya orang yang murah hati dekat sama mujizat. Karena murah hati dan mujizat bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saling bergandengan, saling berkaitan. Artinya banyak murah hati, pasti banyak mujizat. Sedikit murah hati, pasti sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, pasti tidak ada mujizat. Maka tanyakanlah sama orang-orang yang selalu bersaksi menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pasti orang itu telah menabur pengampunan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur kemurahan hati di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur kebenaran. Makanya orang itu akhir menerima, menuai mujizat dari Tuhan. Sebaliknya kita bisa menganalisa. Kalau ada orang-orang yang hidupnya gitu-gitu aja. Mungkin datang sama kita, pengen pinjam uang pada utang yang kemarin belum dibayar. Kalau kita mungkin coba analisa, ada orang-orang yang pernikahan tidak pernah bahagia, walaupun udah ganti-ganti pasangan. Mungkin bisnisnya nggak pernah lancar, walaupun udah ganti-ganti usaha. Mungkin saja, karena dia menabur yang salah di masa lalu. Karena kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerjain di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, kita pengen mengecap buah yang baik, yang kita lakukan, mari peduli, murah hati kepada orang dengan ketulusan. Itulah seorang pahlawan sejati. Karena seorang pahlawan adalah biasanya disebut adalah seorang yang tanpa tanda jasa. Yang keempat, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Kita ini gak selalu di atas. Suatu kali kita ada di bawah. Kita gak selalu sehat. Suatu kali kita bisa sakit. Kita gak selalu produktif. Suatu kali kita begitu tua udah gak lagi produktif. Nah, mumpung kita ada di atas, mumpung kita sehat, mumpung kita produktif, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, gak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang pernah kita tolong, mereka dengan senang hati akan menolong kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong gak sanggup menolong kita, gak usah panik. Maka Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Itu sebabnya hal ini menyadari kami, kenapa kami kembali ke Indonesia dari Australia. Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia. Saya menikah di sana, punya anak di sana, saya punya keluarga di sana.
Semua pekerjaan kami juga di sana. Kami berpikir kalau bukan kita sebagai putra-putri Indonesia yang menolong bangsa ini, siapa? Kalau kita mengadang orang luar bisa angkat kaki kamu saja di negara ini. Yang bisa memulihkan negara ini yaitu dari putra-putri negara Indonesia. Akhirnya kami ambil keputusan untuk tinggalkan rasa aman kami di Australia. Tinggalkan orang tua, adik-adik, dan saya bawa istri dan anak-anak. Karena kami berpikir mumpung masih sehat. Mumpung masih kuat. Mumpung masih produktif. Dan waktu kami kembali di tahun 2006. Dan kemudian kita mulai menolong. Kami gak pernah menyangka. Sekarang 2020 ada 5.000 anak-anak. Ratusan pasien yang ditolong. Ribuan orang yang terus diberdayakan. Dan itu tentu tidak lepas dari support dan dukungan Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau saya kembali ke Indonesia di usia 80 tahun. Untuk nolong Indonesia. Minta maaf sudah di kursi roda. Sebentar-sebentar batuk-batuk. Bagaimana saya bisa nolong Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua. Kalau diri saya perlu ditolong. Bagaimana saya bisa bantu orang. Kalau diri saya perlu dibantu. Itu sebabnya mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih produktif. Mari jadi pahlawan. Bagi sesamamu. Bagi keluargamu. Bagi temanmu. Bagi orang-orang di sekitarmu. Yang kedua. Bagaimana karakter dari seorang pahlawan. Pahlawan bukanlah seorang superhero. Tapi pahlawan adalah super team. Seorang pahlawan bukanlah seorang superhero. Tapi seorang pahlawan adalah seorang super team. Orang yang bisa bekerja bersama-sama. Orang yang inklusif. Orang yang gak bekerja sendirian. Perhatikan Tuhan kita Tuhan yang inklusif. Bukan eksklusif. Waktu Tuhan ciptakan pertama kali manusia dalam Kejadian 1:26. Baiklah kita. Kata kita tuh bentuk jamak bukan tunggal. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama menciptakan makhluk yang paling mulia. Itu saudara saya. Waktu Tuhan mau bekerja bagi dunia ini, dia selalu melibatkan manusia. Waktu Tuhan mau beri nama binatang-binatang, dia bisa sebutkan nama binatang sendiri. Dia powerful. Tapi dia justru menyerahkan kepada manusia untuk menyebutkan nama binatang. Dan waktu manusia menyebutkan nama-nama hewan, Tuhan tidak menyalahkan, salah, kamu salah menyebut nama. Tidak, nggak boleh begitu. Tapi Tuhan bisa menikmati. Yang menarik, waktu Tuhan mau menyembuhkan orang, dia pakai manusia. Waktu Tuhan mau bebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau bebaskan bangsa Israel dari Filistin, dia pakai Daud. Waktu Tuhan mau menyembuhkan, waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia ini dari air bah, dia pakai Nuh. Kalau Yesus aja bisa bekerja bersama-sama, masakah kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, yang penuh dengan keterbatasan, kita gak mau bekerja sama dengan yang lain. Manusia didesain bukan untuk kerja sendirian. Manusia didesain untuk bisa bergandengan dengan yang lain. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda berjalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Tapi kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Berarti kita bisa perkara besar, perkara maha tinggi, perkara hebat. Hanya cuma bisa dicapai bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berdua lebih baik. Lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan jauh lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama-sama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalani menjadi satu, sulit diputuskan. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat ganda kekuatan. Kesatuan adalah 2-3 energi menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Seperti tali,
Kalau dia satu mudah dipatahkan. Tapi kalau dia berganda, dia bergandengan dengan tali yang susah dipatahkan. Itu sebabnya kenapa tali tamang selalu bergandengan 3 tali yang lain. Karena tali tamang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tamang selisih mampu mengangkat 200 kilo beban. 3 tali tamang selisih mampu mengangkat 300 kilo beban. Tapi kalau bergandengan menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. 1 tali tamang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali bergandengan sanggup mengangkat dikali 10, 1000 kilo beban. 3 tali tambang bergandengan sanggup mengangkat 10.000 kilo beban. Makanya firman Tuhan berkata, 1 di antara kamu bisa mengalahkan beribu-ribu. 2 di antara kamu kalau bergandengan sanggup mengalahkan 10.000 musuh. Makanya di sini kita bisa melihat pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab seperti Gideon. Lahir dari keluarga terkecil, dari anak terkecil, dari kaum terkecil. Disuruh memimpin cuma 300 orang. Harus berhadapan dengan musuh Midian dan Amalek yang jumlahnya 135.000. Berarti 1 tentara Gideon harus mengalahkan 450 tentara Media Persia. Tapi yang menarik karena kesatuan, karena bergandengan. Akhirnya tentara Israel bisa mengalahkan. Gideon bisa mengalahkan tentara Media Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kesatuan, bergandengan, mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya tahu orang di sebelahmu punya kekurangan. Tapi ketahuilah orang di sebelahmu juga punya kelebihan yang bisa menutup kekuranganmu. Saya tahu Anda punya banyak kelebihan. Tapi sadari, kita punya kekurangan juga yang perlu di-cover sama orang lain. Itu sebabnya kenapa ketika seorang bertempur pada zaman dulu menggunakan baju zirah. Baju zirah memang bagus, dia anti panah, dia anti daripada tembakan musuh. Tapi ketahuilah baju zirah memang punya kelebihan yaitu anti tembakan. Tapi di belakang dari baju zirah itu bolong. Kenapa? Karena supaya mudah si prajurit mengayunkan pedang dan juga perisai. Itu sebabnya biasanya prajurit-prajurit yang diutus ke medan perang, mereka butuh sahabat untuk mengcover bagian belakang sehingga pada waktu dipanah sama musuh dari belakang ada sahabat yang bisa menangkisnya. Jadi kita bisa melihat di sini, hargailah orang-orang yang ada sekelilingmu karena mereka bisa membantu kita keluar dari masa-masa sulit. Perbedaan belum tentu salah. Karena perbedaan membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan justru menghindari kita dari kesalahan. Perbedaan melengkapi kita daripada apa yang kurang. Saya senang sebelum calon presiden jadi presiden atau jadi pemimpin, dia selalu harus berdebat dengan lawannya. Sebagus-bagusnya siapapun. Untuk menajamkan program mereka. Kita ini merupakan satu potongan puzzle daripada puzzle-puzzle yang lain. Kita butuh kelengkapan dari yang lain. Itu sebabnya rendah hatilah untuk kita bisa bekerja sama dengan orang yang ada di atas kita, lebih tua. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang ada di bawah, lebih muda. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang di sebelah kiri kanan kita, yang usianya sama, rekan sekerja. Karena kita tidak akan mencapai perkara-perkara besar tanpa dukungan dan support mereka. Dibutuhkan bantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Dan yang ketiga, karakter seorang pahlawan berani melakukan yang orang lain tidak mau melakukan. Doing extra mile. Perhatikan Yesus. Dia seorang pahlawan. Di mana untuk menyelamatkan dunia, dia bisa saja langsung menebus dosa manusia dengan perkataannya. Tapi justru dia melakukan doing extra mile. Di mana dia harus mengambil jalan yang tidak populer untuk turun ke bumi menjadi manusia yang tadinya Tuhan. Dan kemudian Yesus harus tinggal bersama-sama manusia di mana dia harus menjadi baby terlebih dahulu, kemudian beranjak jadi remaja dan kemudian dewasa. Tinggal bersama-sama dengan yang lain, menyembuhkan, mengajar, memuridkan, menolong, mengampuni, bahkan rela teraniaya, dan bahkan mati di salib. Lewat darahnya untuk menebus dosa kita. Betapa eksternal yang Tuhan kita lakukan untuk hanya sekedar menebus dosa kita. Hal ini yang mengajarkan kita bahwa seorang pahlawan bukanlah orang yang mau enak saja. Tapi seorang pahlawan adalah seorang yang mau bayar harga. Matius pasal 5 ayat 41. Yesus mengajarkan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil.
Yesus mengajarkan kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya begini. Lakukan extra work. Lakukan yang lebih excellent kepada orang-orang yang minta sesuatu dari kau. Jadi kalau kamu digaji 5 juta di kerjaan, bekerjalah seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 20 juta. Jadi bukannya komplain. Ngapain gue kerja extra time, extra mile, extra job. Sedangkan gue gak pernah digaji ekstra. Sedangkan THR gue aja belum dibayar-bayar. Justru harusnya kita bisa menunjukkan excellent. Karena pahlawan adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Sehingga bosmu melihat pekerjaanmu malu kalau engkau digaji kecil. Kalau engkau excellent dan bosmu tetap gaji kamu dengan gaji yang rendah, mata Tuhan dah tinggal diam. Dia bisa berkati dengan cara yang ajaib. Mungkin ada aja orang-orang yang memberkati. Mungkin aja ada perusahaan lain yang lihat kau kerja excellent. Dan kemudian coba untuk mempekerjakanmu di tempat yang berbeda. Jadi jangan komplain. Komplain tidak membuat kita bisa kerja ekstra mal. Komplain justru membuat kita melempem. Komplain membuat kita patah semangat. Komplain justru membuat kita berputar pada porsi yang sama. Membuat kita gak bisa maju. Seperti bangsa Israel komplain. Yang harusnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian cuma 40 hari. Karena gara-gara komplain. Kena delay 40 tahun. Saya gak mau rencana Tuhan tidak tergenapi. Hanya cuma karena kita suka komplain. Yang kita perlu lakukan adalah berhenti komplain. Tapi kerjakanlah segala sesuatu dengan ucapan syukur dan ekstra mile. Termasuk waktu Anda menantikan pasangan hidup. Kita terus boleh berdoa. Karena memang harus berdoa. Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya. Makanya orang-orang yang ekstra mile berdoa pasti menerima ekstra anugerah. Orang yang gak pernah berdoa, ya gak terima anugerahnya. Karena doa adalah lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoa, lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan, orang yang tidak berdoa, ya tidak mengecap tangan Tuhan. Jelaslah, ada harga yang dibayar, maka ada kemuliaan yang lebih besar. Tapi selain kita berdoa, ada ekstra dong. Yaitu wujudkan inner beauty-mu. Keindahan karakter. Supaya ketika ada orang yang dekat melihat karaktermu yang lembut, yang sabar, yang penuh kasih, yang punya kuasa diri, hidupmu yang suci, perkataanmu yang berkualitas, akhirnya tertarik. Bukan karena wajah. Wajah itu cuma penampilan sementara. Begitu orangnya rese, wajah cakep jadi rasanya gak nyaman untuk dilihat. Tapi kalau wajah kita biasa-biasa, kita punya inner beauty. Ada kecakapan dari dalam diri kita. Karakter yang indah. Amazing. Pasti orang akan lebih tertarik. Ngapain kita cakep-cakep tapi kita gak setia. Buat apa kita ini kaya tapi kita ini sombong. Buat apa kita punya latar belakang keluarga yang berada tapi kita ini orang yang selfish. Pada akhirnya untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Bukan appearance, penampilan. Tapi karakter. Jadi kita belajar hari ini karakter seorang pahlawan. Yang pertama, memiliki kepedulian tanpa punya kepentingan. Yang kedua, karakter seorang pahlawan, dia tidak eksklusif. Dia bisa inklusif. Bekerja bersama-sama. Sekalipun yang lebih muda. Ataupun mungkin orang-orang yang dia tidak suka. Yang ketiga, karakter seorang pahlawan, dia berani melakukan kepada orang lain sesuatu yang ekstremal, sesuatu yang lebih daripada yang diminta, melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Dan ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita akan lihat keluarga kita makin bahagia, usaha kita makin lancar, karir kita makin baik, kesehatan kita makin prima, studi kita berhasil, pelayanan kita berdampak, dan kita jadi berkat yang besar. Karena ada kualitas yang keluar dari dalam diri kita. Selamat jadi pahlawan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami. Sehingga lewat firman-Mu yang kami lakukan, kami jadi pahlawan bagi keluarga kami. Jadi pahlawan
bagi lingkungan kami. Jadi pahlawan bagi pekerjaan kami. Jadi pahlawan bagi kota kami. Jadi pahlawan bagi bangsa kami. Bahkan jadi pahlawan buat dunia ini. Namamu dipermuliakan, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.